mari kita berdoa. Berdoa, kita mulai. Wirasa, Wirupa, Wiraga. Yaitu gerak, busana, kata hias, iringan, dan bukti atau perlengkapan tari. Nah, ada dua jenis varian tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kalian apa itu tari tradisional dan tari kreasi baru? Tradisional, tari dari turun temurun. Kayak udah ada campuran-campuran dari itu, Bu. Dari mana-mana. Nah, ini berikut adalah foto dari tari tradisional dan tari kreasi baru. Tari Kecak itu adalah tari tradisional Bali dan tari Kecak ini adalah tari kreasi baru dari Jawa Barat. Juga melaksanakan kuis untuk 5 orang. Siapa yang mau maju? Saya contoh dari tari tradisional yang ada di Indonesia. Berdoa, Bu. Yang pada Mei.
selalu tarik gunung ya. Pada tiara, kan? Iya betul ya, dari kelima harian ini ada tari Akuse, Papua, tari Akuse dari Papua, dari Jawa, tari Manukau dari Bali, tari Manukur dari Jawa Tengah, dan tari Karanigel dari Jakarta. Sampai sini ada yang mau ditanyai terkait dengan hari kreasi baru dan hari tradisional? Tidak ada Ibu. Dayu tinggal dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak.
sangat lengkap. Putra Siddhimantra, bertahan amat menagihmu. Aku sudah memberikanmu harta, tetapi kau tidak merasa cukup dan ingin mengurangi. Sekarang rasakanlah hukuman dariku. Aku membuat Siddhimantra bersedih. Ia memohon kepada Naga Basuki untuk menghidupkan kembali Bumi Angkeran. Karena Indra, Naga Basuki menyetujui permintaan Siddhimantra dengan satu syarat. Aku akan mengabulkan permintaanmu dengan satu syarat. Kau harus mengembalikan ekormu seperti semula. Siddhimantra Manik yang berhasil hidup kembali mohon ampun dari sang naga dan ayahnya. Namun ayahnya yang sudah menghabiskan kesaktiannya telah menghilang. Di tempat yang hilang muncul sumber air yang makin lama makin besar hingga berubah jadi laut yang memisahkan daratan itu menjadi Pulau Jawa dan Pulau Bali. Orang-orang kemudian menyebut lautan itu Selat Bali. Wah, Nah, sebelumnya kalian udah tahu tentang antagonis dan protagonis. Jadi antagonis itu merupakan salah satu karakter dalam sebuah cerita. Mereka seringkali menjadi tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Antagonis ini sering digambarkan sebagai tokoh yang jahat atau musuh yang harus dihadapi oleh tokoh utama. Sedangkan protagonis adalah karakter utama dalam sebuah cerita. Mereka adalah tokoh yang menjadi pusat dari cerita dan biasanya bertindak sebagai pendorong utama dari alur cerita. Sebaliknya, protagonis ini merupakan tokoh baik dalam sebuah cerita. Ibu ada LKPD, ibu akan membagi menjadi 5 kelompok, mohon ditunjukkan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Sudah? Sudah, Bu. Ya, kita koreksi sama-sama ya. Ya, Bu. Perwakilan satu kelompok. Nanti Ibu pilih untuk mempresentasikannya. Ya, Bu. Kelompok Hilda? Nomor 1, Bu. Iya. Siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita terjadinya Selat Bali? Ada 3 tokoh, yaitu Manik Angkeran, Siddhimantra, dan Naga Basuki. Betul? Betul.